Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu kembali di sesi ketiga kuliah Blockchain Teknologi and Token Economy. Kuliah ini untuk Prodi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Kuliah ini kami dibantu oleh industri dalam penyusunan silabus dan kurikulum, yaitu Partner Inc. dan Toko Kripto. Materi di sesi ketiga ini adalah mengenal lebih dalam mengenai teknologi blockchain dan juga satu fitur yang sangat penting, yaitu yang kita sebut smart contract atau sering dikenal sebagai kontrak pintar, yang nanti akan membuat banyak terobosan atau inovasi yang membuat blockchain itu lebih powerful ya dibandingkan yang sudah kita bicarakan di minggu-minggu sebelumnya. Tujuan kuliah ini adalah kita akan mengenali perbedaan Bitcoin dan Ethereum. Kenapa? Karena smart contract itu adalah bagian dari Ethereum yang lahir untuk ceritanya memperbaiki fitur atau melengkapi fitur yang dipunyai oleh blockchain sehingga Bitcoin maksud saya, sehingga tidak hanya untuk transaksi keuangan tapi bisa untuk aplikasi yang lebih luas. Kemudian kita akan membahas tentang konsensus ya, kesepakatan di dalam jaringan blockchain, yaitu proof of work dan proof of stake yang sudah kita bahas sedikit minggu kemarin, sesi 2. Kemudian kita mengenali fundamental dari smart contract dan use case-nya seperti apa. Kemudian kita mengenali bagaimana peran user, miner, dan pengaturan yang ada di teknologi blockchain. Dan juga mengenai security ya, securitization ya, atau kita sering lihat di keuangan itu sekuritas ya, kumpulan dari apa namanya produk-produk finansial yang bisa menjadi jaminan, di mana ini di-enable juga di menggunakan teknologi blockchain ya. Apa yang kita bahas, kita awal akan bahas bagaimana blockchain bekerja, kita kita perdalam lagi, kemudian mengenal mengenai blockchain, kemudian konsep dasar dari smart contract, kemudian proof of stake and proof of work, kemudian blockchain ecosystem yang menggunakan smart contract dan digunakan untuk use case di sini adalah kita akan bahas mengenai ICO, initial coin offering, dan beberapa apa namanya alternatifnya seperti IDO dan IO ya. Kemudian yang terakhir adalah blockchain and business ya. Nah, bagaimana blockchain bekerja? Nah, ini gambaran eh, besar ya. Blockchain dalam hal ini adalah untuk transaksi, misalkan transaksi yang ada di Bitcoin ya. Jadi misalkan kita mulai dari bagaimana transaksi itu diminta ya, requested atau seorang meminta orang lain untuk membayar ya. Kemudian transaksi itu di-broadcast-kan di network yang isinya peer-to-peer, yang isinya banyak sekali node ya. Kemudian dengan menggunakan algoritma ya, network akan memvalidasi status dari user dan transaksi. Nah, kita sudah bahas di minggu kedua kemarin, algoritma ini adalah yang memungkinkan miners terlibat untuk melakukan validasi ya, melihat apakah user tersebut punya account-nya ya, apakah ada uangnya ya. Nah, kemudian dalam ini algoritma melalui miners itu melakukan memverifikasi transaksi, bisa bentuknya kalau Bitcoin ya cryptocurrency, atau bisa bentuknya kalau nanti Ethereum itu smart contract, atau catatan atau yang lain-lain seperti reputasi seseorang dan segala macam yang berhubungan dengan apakah terjadi perubahan data. Datanya data uang, data kontrak, data properti, data reputasi dan lain sebagainya ya. Setelah diverifikasi, nah ini di broadcast ya. Belum mohon maaf, belum di broadcast tapi dikombin dengan data-data lain, kemudian kita create blok baru. Nanti kita akan bahas di sana ya. Kemudian blok ini isinya adalah transaksi-transaksi. Nah, kemudian transaksi ini final ya dan tidak bisa dirubah. Nanti kita akan bahas juga ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, ya silakan melihat dua video ini. Nanti dokumen ini akan saya slide ini akan saya share, ya. Ini ada linknya. Ini sekitar 5 menit, yang ini sekitar mungkin 10 atau 12 menit. Jadi silakan dibahas, dipahami. Kalau nggak paham nanti ditanyakan di kelas. Nah, saya buatkan peta sederhana ya, biar kebayang ya.
Eh, Jadi kan kita mulai dari blockchain itu adalah transaksi peer to peer. Kita udah cerita peer to peer ya, antar node langsung ya. Dan peer to peer itu membuat catatan itu tidak perlu melalui intermediate. Semua orang punya catatan sama ya, nomor dua ini. Semua orang ingin bisa bisa melihat ledgernya, kita sebut sebagai distributed ledger ya. Kemarin kita bahas di sesi kedua ada distributed, ada centralized, ada decentralized ya. Ya, kemudian semua orang akan melihat di catatan itu sehingga menimbulkan trust, trustnya akan naik ya. Nah, di dalam blockchain catatan itu diurutkan seperti ini ya, nomor tiga ini ya. Ini ada catatan, catatan ini catatan awal, catatan kedua, catatan ketiga dan selanjutnya. Catatan awal, catatan ke satu itu dicantoli oleh catatan kedua. Catatan kedua dicantolin ya, di chain ya, dicantol oleh catatan ketiga ya. Jadi kalau ini apa misalkan catatan satunya kita rubah, kita rusak, maka catatan kedua, tiga dan selanjutnya itu tidak akan valid ya. Jadi ditumpuk-tumpuk seperti itu. Dan ini ada angka-angka, inilah hash. Kemarin kita bicara mengenai hash ya, karena setiap kali contoh apa record atau blok ke satu ada hashnya, kemudian blok kedua akan merefer atau menyantolkan ke hash blok ke satu ya. Nah, karena kalau kita rubah itu, kalau kita misalkan rubah yang pertama, maka selanjutnya akan salah, ya. Maka ini disebut sebagai immutable, tidak bisa berubah, atau tidak bisa berubah, artinya setiap kali kita catat itu tidak akan berubah, dan tahan terhadap perubahan. Jadi gambarnya adalah bom ya, dia tahan. Ya. Maka blockchain tadi dengan menggunakan kriptografi, menggunakan hashing, ya, enkripsi dan hashing, ya, dengan menggunakan proof of work atau kita sebut konsensus di Bitcoin, ya, maka dia sangat susah untuk dirubah dan ini sehingga kita bisa trust terhadap sistemnya, ya. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah smart contract yang akan kita bahas sekarang, ya. Bagaimana catatan-catatan tadi yang kita masukkan ke dalam blok, kalau tadi data, ini yang kita masukkan ke dalam blok adalah program. Sehingga orang yang tidak berhak, atau bahkan semua orang ya, tidak akan bisa merubah program itu. Kecuali kita timpa dengan update dengan program yang baru. Ya. Ini secara singkat. Kemudian kita pahami bagaimana blockchain, ya. Terutama ini adalah perkembangan blockchain ya, karena dari kemarin sampai sekarang kita bayangkan adalah Bitcoin. Nah, tahun 2013 kita ingat Bitcoin lahir tahun 2009 ya. 2013 seseorang namanya Vitalik Buterin mengusulkan bahwa blockchain itu bisa diprogram untuk melakukan complex calculation ya. Tadinya dia usulkan Bitcoin supaya bisa begitu ya. Tapi ya tentunya tidak semua orang menerima, sehingga dia bekerja membuat blockchain yang bisa punya kemampuan untuk melakukan kontrak atau complex calculation ya. Namanya dia namakan Ethereum. Nah, Ethereum itu saat ini menjadi blockchain yang market cap-nya terbesar kedua sesudah Bitcoin ya. Ethereum itu open blockchain platform seperti Bitcoin ya, di mana setiap orang, anyone, public berarti ya, dapat create dan menggunakan aplikasi yang menggunakan blockchain teknologi. Artinya Ethereum itu dibuat bukan hanya untuk transaksi, jadi digunakan untuk aplikasi. Jadi kegunaannya beda. Kalau Bitcoin fokus ke transaksi, keuangan, kalau Ethereum untuk semua aplikasi yang kita butuh desentralisasi, kita butuh semua fitur yang membuat blockchain itu unggul, ya. Ethereum adalah open source, semua orang bisa download, bisa gunakan di perusahaan masing-masing, atau kita gunakan secara publik, ya. Dan termasuk paling sukses ya, blockchain platform untuk aplikasi yang paling sukses saat ini. Nah, ini bayangannya apa sih bedanya Bitcoin dan Ethereum? Ya, jadi kalau Bitcoin itu peer-to-peer transaction system. Nah, kalau Ethereum kita gunakan untuk membuat dan membangun aplikasi distributed application. Jadi nggak ada sentral, tapi apa namanya aplikasi yang diperkuat oleh kita sebut smart contract tadi ya. Jadi ini adalah tahun dilahirkan ya, dia dilahirkan 2015 ya. Market cap-nya tentunya Bitcoin
jauh lebih besar ya. Ethereum itu Ether itu ya. Ether itu adalah ininya apa namanya apa currency-nya ya. Jadi setiap kali kita men-trigger atau melakukan operasi uh, di dalam platform Ethereum, kita harus menggunakan cost-nya itu dalam bentuk mata uangnya Ether ya. Dua-duanya pakai proof of work, walaupun sekarang Ethereum sudah ETH2 menggunakan proof of stake ya. Jadi sebelum tahun ini, tahun 2021, 2022 itu semuanya sama proof of work ya. Ini value-nya ya paling tinggi mencapai 64.000 dolar, ini mencapai 4.000 ya. Transaction per second-nya lebih cepat dari Bitcoin, walaupun dia punya smart contract ya, tapi sedikit lebih cepat dibandingkan yang uh, blockchain platform sekarang. Ini termasuk kuno ya. Nah, ini smart contract gambarnya. Kita punya, tadi ingat ya, di dalam blok itu kita isi, kalau Bitcoin kita isi transaksi ya. Kalau smart contract kita isi kontrak ya. Kontraknya kemudian kalau kondisinya terpenuhi, maka kita implementasikan kita execute ya. Contohnya misalkan saya punya punya let's say ada pegawai punya karyawan, um, karyawannya ada banyak gitu ya. Tentunya kan dia repot ya kalau gaji pegawai satu-satu gitu ya. Ada karyawan misalkan karyawan itu digaji kalau sudah 30 hari bekerja ya. Nah, 30 hari kalau kerja, maka setiap kali 30 hari bekerja, maka smart contract akan execute se kalau pegawai sudah 30 hari bekerja, maka dia digaji ya. Cryptocurrency-nya atau uangnya ditransfer dari walletnya bosnya ke karyawannya ya. Nah, misalkan ada satu karyawan yang kerjanya baru 28 hari ya. Jadi pada hari ke-30 mungkin karena dia mabel atau apa ya, dia belum dapat gajinya. Dia harus nambah kerja 2 hari dulu, baru nanti smart contract akan execute. Si A sudah 30 hari bekerja, maka uangnya dari wallet si bosnya langsung pindah ya. Jadi ini adalah kita bisa lihat banyak sekali pekerjaan manusia yang peritilan gitu ya, yang kecil-kecil bisa dieksekut otomatis oleh smart contract dan kita tidak perlu mengurusi ya. Dan ini adalah tidak bisa dirubah karena karyawan sudah sepakat melihat kontraknya, bosnya juga lihat kontraknya, jadi dua pihak saling percaya pada saat 30 hari bekerja, maka eh, dia akan dapat apa transferan ya. Jadi use case contohnya. Nah, kemudian kita pindah sedikit mengenai, mungkin ini belum pernah kita bahas, mengenai jenis blockchain, yaitu public dan private. Public itu adalah ceritanya semua orang bisa masuk ke blockchain itu tanpa perlu izin. Ya, Bitcoin dan Ethereum itu public. Ya, semua orang boleh install ya dan boleh gabung sebagai melakukan transaksi atau sebagai miner boleh. Ya, semua orang di dalam dapat mengakses chain-nya atau apa rangkaian blok tadi, ya chain and block ya. Public blockchain biasanya adalah anonim atau kita sebut kemarin pseudonym ya, dan lawannya dari private blockchain ya. Private blockchain itu artinya blockchain misalkan Ethereum, saya download open source-nya, saya implementasikan di perusahaan saya. Yang bisa melakukan transaksi, yang bisa melakukan validasi adalah orang-orang di dalam perusahaan saya atau dalam organisasi saya. Itu yang kita sebut private. Jadi public, anyone can join. Private itu adalah orang yang kita pilih atau biasanya digunakan untuk use case transaksi di dalam suatu organisasi. Contohnya misalkan surat tanah ya, misalkan surat tanah yang boleh memvalidasi bukan semua orang, tapi adalah orang-orang yang ada di dalam Badan Pertanahan ya, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi hanya orang-orang yang punya apa namanya punya legitimasi atau punya hak yang melakukan validasi dan melihatnya. Publik hanya bisa melihat hasil. Ya, itu bedanya publik dan private. Nah, karakteristiknya apa? Ya, contohnya ini kita lihat keuntungan. Kalau publik pasti secure ya karena apa namanya susah merubahnya ya karena banyak orang terlibat. Kalau mau merubah kita ingat kemarin
harus 51%, ya. It is impossible, ya. Jadi kalau public itu biasanya immutable, almost susah lah dirubah, ya. Cannot be altered, remove or edit, ya. Validity transaction dikenali dengan menggunakan protokol atau consensus proof of work dan butuh 51% untuk merubah kebenaran dari catatan itu, ya. Kemudian kalau publik ya transparan karena open source, everyone can join, can see, ya. Kemudian di publik biasanya datanya itu apa namanya kemarin kita cerita juga pseudonym atau almost anonim, ya, walaupun transaksinya kelihatan tapi identitas dari pelaku yang melakukan mining, melakukan transaksi itu tersembunyi karena ada public and private key, ya. Kemudian yang kedua, public blockchain itu apa kerugiannya? Eh, Private blockchain. Nah, kalau private blockchain berarti ada legal entity-nya, misalkan tanah tadi oleh BPN. Jadi kalau ada salah apa kita salahkanlah BPN, ya, atau apa namanya supply chain kita salahkan, ya. Atau kita kalau ada yang error bisa kita tahu bahwa errornya itu ada otoritasnya, ya. Kemudian eh, public blockchain itu kalau public blockchain itu biasanya kecepatannya tidak cepat, ya, problem scalability, ya. Tapi kalau private, cara dikontrol oleh kita sendiri, dikontrol oleh entitas, ya, jadi lebih cepat. Nah, namun ya problemnya karena dikontrol yang nggak desentralisasi, nggak fully desentralisasi, ya. Kemudian kalau public blockchain yang terutama pakai proof of work seperti Bitcoin itu ngabisin energi luar biasa, ya. Kalau private ya energinya mungkin bisa lebih tereduksi, ya, karena skalanya terbatas. Nah, private blockchain ya tentunya scalable tadi, ya, handle 1,000 transaction dibandingkan public, ya. Apa namanya eh, eh, validitas, kemudian kepercayaan nggak bisa kita jamin sepenuhnya karena ada pihak yang otoritasnya lebih tinggi, ya. Dan network ini menjadi lebih vulnerable karena begitu otoritasnya korup, maka kebenaran dari catatan itu dipertanyakan. Misalkan catatan tanah saya salah gitu, ya. Wah, kalau di pabrik susah karena semua orang susah merubahnya. Kalau di private ya bisa jadi ada orang yang merubah gitu, ya, seperti database yang ada sekarang, ya. Contohnya private ya misalkan Hyperledger dari IBM memang dia membuat blockchain yang untuk bisnis, ya, organisasi, supply chain, sertifikat, ya, sertifikat renewable energy, ya, dan juga Ripple. Ripple itu untuk apa cross border payment, ya. Nah, kita kembali lagi ke basic smart contract, ya. Jadi tadi kita ceritakan, ya, program yang disimpan di dalam blockchain dan dieksekusi kalau kondisinya terpenuhi. Kayak tadi contohnya, kalau 30 hari bekerja, maka rilislah payment ke dompetnya pekerja, ya. Dia dia digunakan untuk mengotomatisasi proses, ya, dengan trigger dari event tanpa disuruh oleh intermedier, ya. Tidak disuruh, oh dirilis gitu, ya. Dan tidak perlu lagi buang-buang waktu, lebih efisien. Misal dan smart contract ini juga digunakan misalkan kalau kita mengeluarkan token, ya. Nanti kita bahas. Jadi misalkan apa namanya seseorang yang apa namanya loyal ke dalam suatu bisnis kan biasanya pakai loyalty card. Nah, loyalty card bisa digantikan oleh token, ya. Token itu sebagai representasi bahwa saya itu adalah anggota, ya, member, ya, dari suatu organisasi bisnis, ya. Nanti token itu akan saya bawa terus. Kalau saya belanja, maka saya dapat potongan. Nah, token itu bisa menjadi semacam representasi dari kartu itu sendiri, ya. Nah, ini secara singkat ada kontrak itu kita desain, termasuk term and condition, dan misalkan tadi contohnya saya bos dengan karyawan, semuanya setuju, kemudian kita setuju eventnya apa, ya udah 30 hari bekerja, gaji akan
di apa namanya dirilis ya, kemudian dieksekusi kalau 30 harinya terpenuhi, dan kemudian sudah settlement langsung ya, finality ya. Nah, apa bedanya smart contract dengan kontrak yang tradisional ya? Misalkan di perbankan ya, kita mau bikin apa namanya kontrak apa financing ya, eh, apa, dan itu biasanya kita harus persetujuan dari hierarki gitu ya. Nah, kalau di smart contract itu minutes, karena semua termnya sudah setuju di depan, tanpa perlu lagi materai, tanpa perlu lagi tanda tangan, tanpa perlu lagi dokumen, karena sudah semuanya, semua orang udah lihat kontraknya ya. Kalau di apa tradisional harus 1 sampai 3 hari setiap pihak, orang yang validasi kontraknya, atasannya harus meyakinkan bahwa ini semua benar dan butuh waktu lama ya. Ini otomatis, ini manual. Jadi kalau kontraknya terpenuhi dia akan rilis ya, manual ya. Prosesnya tidak otomatis ya. Nah, kadang-kadang butuh escrow, misalkan kalau kita beli di Tokopedia gitu ya. Nah, barangnya dikirim, apa uangnya dikirim kalau barangnya diterima ya. Ada Tokopedia yang di tengah mengecek benar nggak barangnya diterima. Barangnya diterima, uangnya saya lepas. Nah, kalau di sini nggak perlu ya, karena kontraknya langsung dari cryptocurrency. Biasanya kan barang digital gitu. Kalau misalkan jual beli apa karakter gitu, karakter game. Kalau begitu uangnya dilepas, maka karakter itu menjadi milik saya. Begitu uang saya lepas, karakter itu menjadi milik saya. Dan ini possible kalau kita di ekonomi digital, barangnya sama-sama, barangnya itu fully digital, uangnya juga kripto, yaitu digital money. Ya. Dan ini tentunya mahal karena tidak otomatis, ini tentunya lebih murah. Kemudian ini perlu juga tanda tangan biasanya ya. Kalau ini digital signature ya. Kadang-kadang perlu lawyer kalau kompleks ya. Kalau ini mungkin nggak perlu ya, karena semuanya sudah clear ya, jelas, nggak ada interpretasi apa namanya, nggak ada interpretasi ganda terhadap voice contract. Dan biasanya memang ini smart contract itu untuk kontrak-kontrak yang sederhana ya. Kalau kontraknya kompleks seperti di dunia nyata ya, ada klausul yang banyak ya, mungkin kita perlu lawyer juga ya. Nah, apa kegunaan smart contract? Biasanya kalau kita ngeluarin koin, ya, ngeluarin crypto aset, cryptocurrency, NFT, digital asset, ya, atau misalkan, let's say, misalkan suatu platform, contohnya Tokopedia ngeluarin Tokopedia Coin, gitu, untuk orang melakukan transaksi harus menggunakan Tokopedia Coin, ya, misalkan ya. Maka penerbitan koin itu di blockchain harus menggunakan smart contract untuk membuat koinnya ya. Biasanya koin itu digunakan untuk trade currency, untuk menyimpan, tapi untuk suatu spesifik platform tertentu ya. Token itu fungsinya sama ya, krusial untuk apa namanya, kita bisa menyimpan nilai dan melakukan pertukaran ya. Contohnya ya ini contohnya NFT, decentralized application ya, game ya, atau finance itu DeFi ya, distributed dApps yang biasa digunakan di Web3 ya. Kemudian ini everyday life, smart contract. Contohnya misalkan supply chain. Nah, supply chain itu banyak contohnya. Misalkan kopi, itu kopi ya, di supply chain kopi, kopi itu asalnya dari mana, melalui proses apa, di package seperti apa, kemudian dikirim seperti apa, dan kemudian ada di supermarket dan akhirnya diminum. Setiap titik prosesnya itu dicatat oleh smart contract. Ya, smart contract mencatat. Ya. Kemudian contohnya lagi bank. Ya, bank bagaimana smart contract itu memungkinkan saya punya uang dan saya rilis uang itu karena saya uangnya nganggur ya, orang lain bisa langsung pinjam ke uang saya, dan kemudian kontrak langsung ditandatangani oleh peminjam dan saya directly dengan bunganya dan lain sebagainya ya. Kemudian banyak lagi ya kreatif industri untuk membuat copyright ya. Misalkan suatu lagu dibuat
dibuatlah smart contract. Kalau lagu itu dinyanyikan di suatu tempat atau dipakai orang lain, maka misalkan let's say pembuat lagu dapat berapa persen, penyanyi dapat berapa persen, nah itu dieksekut oleh smart contract ya. Dan banyak lagi yang lain mungkin kita bisa bahas nanti lebih dalam di kelas. Kemudian kita akan bahas mengenai lanjutan dari minggu yang lalu dari sesi 2, proof of stake and proof of work ya. Jadi kita tahu bahwa proof of stake itu menggunakan uh, uh, uang ya, uang. Jadi uang yang seseorang di network yang uangnya paling banyak itu menjadi validator atau menjadi miner ya. Kenapa ini penting? Proof of stake itu adalah digunakan untuk mengurangi konsumsi energi karena isu utama dari blockchain itu adalah terutama menggunakan proof of work itu adalah energi yang boros. Nah, kenapa proof of stake itu penting? Karena kita punya asumsi bahwa orang yang uangnya paling banyak di dalam network ya itu akan mengalami paling banyak kerugian kalau networknya itu nggak integrity, nggak terintegrasi, nggak punya integritas atau gampang diserang. Jadi dia sangat punya kepentingan supaya dia nggak kehilangan kekayaannya, ya. Jadi saya aja yang validasi. Karena kalau yang validasi ngawur-ngawur, orang lain yang uangnya kecil nggak rugi, tapi saya yang rugi, ya. Nanti bisa jadi orang lain apa namanya merubah kebenaran yang tadi uang saya 500 juta, tiba-tiba uang saya jadi 100 juta. Jadi makanya proof of stake itu adalah suatu konsep yang relevan. Ya. Nah, ini gambarannya bedanya proof of stake dan proof of work yang digantikan ya. Uh, Proof of stake pemilik uang dapat stake uangnya, dapat stake itu apa ya? Uh, me, apa mungkin bahasa Indonesianya uh, sebagai modal lah ya, modal uang ini untuk melakukan apa namanya verifikasi ya. Nah, atau validator ya. Dan dia dapat reward ya juga. Jadi kalau proof of stake ya orang yang kaya akan semakin kaya gitu ya. Kalau proof of work semua orang itu sama ya. Yang kaya, yang miskin sama semua. Yang bisa menang adalah yang bisa menyelesaikan puzzle matematik ya. Ternyata menyelesaikan puzzle matematik itu butuh komputer. Pada akhirnya yang menang adalah orang yang komputernya kuat. Komputer kuat itu butuh duit yang banyak. Ya, jadi sama saja sebenarnya. Jadi intinya dan ini yang tentunya sekarang itu adalah yang melakukan validasi bukan miner-miner perorangan tapi industri ya. Makanya kita cerita minggu lalu atau di sesi 1 mengenai crypto mining industry ya. Dan di energi tentunya ini nggak perlu menyelesaikan complex equation, jadi nggak ada hardware yang dibutuhkan, jadi ini less energy ya. Kalau ini hard ya, perlu energi banyak. Ya. Nah ini bagaimana dengan ekosistem yang melibatkan POW dan POS tadi ya. Nah kita bisa bayangkan yang ada saat ini ya. User di sini punya wallet karena seperti kita bahas di sesi 2, wallet itu adalah tools atau interface atau alat sebagai tempat kita identitas kita dan harta kita ya aset kita ya. Wallet ini akan mengakses ke network blockchain ya. Di blockchain ini juga ada banyak sekali provider, ada exchange, ada mining pool ya. Mining pool itu adalah orang-orang yang memang apa namanya bekerja bersama untuk memvalidasi transaksi. Ada juga mining farm. Mining farm itu lebih ke besar lagi ke industri ya. Kemudian ada node, full node yang nyimpen semua catatan transaksi. Kemudian juga mungkin ada bank yang mungkin terlibat di dalam transaksi ini ya. Ada government dan ada developer yang mengawasi. Jadi ada exchange, ini exchange ini adalah apa namanya menjadi jembatan antara uang dunia nyata dan uang digital ya. Jadi gambaran secara globalnya seperti itu. Nah, ini ada video ya. Nanti Anda lihat ya, klik di sini ya. Miners penting untuk memvalidasi transaksi. Node itu penting untuk menyediakan informasi. User itu adalah pengguna. Saya butuh
menunjukkan saya aset saya berapa dan saya melakukan transaksi. Ya, wallet itu adalah identitas. Ya, jadi bagaimana rules dari tiap miners, node, users dan wallet itu sendiri bekerja bersama-sama membuat ekosistem blockchain itu seperti saat ini. Dan ini kita bicara mengenai blockchain di bisnis ya, terutama hubungannya dengan smart contract tadi. Kenapa ini penting? Jadi ada beberapa hal karena blockchain dengan fiturnya yang lebih uh, apa banyak ditawarkan. Pertanyaannya bagaimana saya rubah bisnis saya menjadi bisnis yang berbasis blockchain atau proses bisnis saya yang sekarang menjadi blockchainable business process. Nah, ini adalah suatu hal yang nanti rekan-rekan harus mampu ya di akhir kuliah ini. Ya. Nah, blockchain itu banyak use case-nya, terutama tadi kita apa namanya rilis token. Nah, rilis token itu ada kaitannya dengan fundraising. Fundraising itu ada kaitannya bagaimana kita memfinance, memberikan apa, mencari funding ya bisnis kita atau project, bukan hanya bisnis, project juga bisa. Nah, ini kita kenal namanya ICO ya dan IDO dan metode yang lain. Jadi kalau kita dulu kita punya project startup, kita melakukan apa namanya kita presentasi ke investor ya dengan proyeksi kita, dengan proyeksi keuangan bisnis kita, customer kita ya. Nah, ini kita sebut sebagai pitching ya, pitching ya. Dan bagaimana perusahaan yang sudah besar pingin funding dari publik, mereka melakukan IPO, inisial apa public offering ya, dengan merilis saham. Tentunya saham akan dinilai kelayakannya, kemudian publik membeli. Nah, ICO mirip seperti itu ya, namanya initial coin offering ya. Kita akan cek di sini apa itu ICO. ICO itulah initial coin offering yang merupakan metode untuk funding ya. Biasanya misalkan saya punya project. Project saya adalah saya pengen bikin metode supaya orang kalau nyumbang itu tahu yang disumbang itu uangnya sampai mana ya, apa namanya, ada proses tracingnya. Nah, saya tawarkan ke publik dengan menggunakan white paper. Saya nggak perlu presentasi. White paper itu menjelaskan bagaimana proses bisnisnya, bagaimana teknologi blockchain yang digunakan, bagaimana distribusi tokennya, bagaimana apa namanya kondisi token itu dirilis, bagaimana supply tokennya. Nah, maka kita akan publish. Oh, ini loh project saya akan mengeluarkan ICO ya. Saya akan tawarkan token, kalau Anda funding saya akan berikan token ke Anda atau koin ke Anda. Nah, nanti kita tinggal lihat apakah project ini make sense ya. Jangan sampai misalkan dia ngeluarin dia ngeluarin token, tokennya banyak ya, kita beli, semakin lama token kita nilainya turun. Nah, kita nggak mau seperti saham. Kita mau tokennya itu supply-nya pas, performance-nya baik, nanti tokennya akan nilainya naik ya. Mirip seperti itu, tapi ini jadi kelihatan lebih lebih gesit ya, nggak perlu apa intermedier, nggak perlu lembaga yang apa namanya membuat kelayakan ya. Kita cukup publish, kita suka nggak proyeknya, dan ini membuat proses ide bisnis baru itu menjadi lebih lebih apa namanya lebih cepat ya. Nah, ini kita sebut sebagai ICO itu adalah blockchain based startup ya, yang minting itu mencetak ya, mencetak koin atau digital token ya. Biasanya dirilis lewat exchange. Exchange itu tadi kita cerita, yaitu contohnya toko kripto adalah exchange ya, yang mengeluarkan yang menukarkan uang kripto dengan uang nyata atau antar uang kripto, dan bahkan mungkin exchange itu prosesnya adalah membackup apakah project ini bagus apa tidak. Jadi exchange itu bisa menjadi kurator. Kurator nih project ini bagus apa enggak. Biasanya kalau mereka backup, maka token itu akan dijual juga di exchange itu. Ya.
Jadi biasanya kalau proyeknya nggak meyakinkan, biasanya exchange nggak mau ya, karena kalau proyeknya gagal atau bawa kabur uangnya, ya exchange akan mendapatkan nama jelek ya. Oke, biasanya kalau early investor akan mendapatkan harga token yang murah ya. Kalau growth maka dia akan dapat return yang tinggi ya. Jadi ICO ini metodologi yang memudahkan startup untuk raising money ya, tanpa giving up equity, dan terutama yang dituju adalah community ya, community atau public ya, nggak harus bisnis besar ya. Semua orang yang punya kesamaan ide ya, suka dengan misinya, mereka akan melakukan funding. Makanya kita sebut sebagai crowdfunding di sini ya. Ini adalah metode crowdfunding yang menurut saya sangat demokrat ya. Tidak ada satu lembaga yang ngumpulin duit ya, tapi community ngerasa oh ini penting project ini ya. Um, simple ICO itu simple mekanisme financing dan proses inovatif untuk startup raising money, raising funding ya. Uh, biasanya token itu bisa jadi representasi dari funding, bisa jadi juga representasi dari services, early services gitu ya. Token price itu akan naik jika sukses ya. Nah, yang kedua adalah IDO. IDO itu kalau ICO tadi coin offering, kalau IDO itu initial DEX offering. DEX itu adalah decentralized exchange. Jadi exchange-nya sendiri itu bukan 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 suatu institusi ya, institusi exchange yang centralized ya. Tapi ini decentralized. Decentralized itu artinya ya kita nggak tahu siapa yang akan bertanggung jawab ya. Kalau di listed di DEX, project developer no longer need to collect payment, tapi melakukan pendaftaran dan allow exchange to handle the process. Jadi bukan DEX itu artinya dia kasih ke exchange yang decentralized tadi untuk collect payment, bukan bukan si individunya ya. Kalau tadi si yang punya project yang collect payment ya. IDO populer karena crypto project can raise funding through liquidity pools ya. Jadi ada semacam pool yang uangnya orang-orang dicampur di situ ya. Uang saya, uang yang lain dicampur, kemudian memang tujuannya untuk financing saya, dan liquidity pool itu dikontrol oleh smart contract ya. Nah, yang terakhir adalah IEO ya. Jadi lebih spesifik yang cerita saya tadi. Exchange yang mostly centralized ya, melakukan kurasi terhadap suatu project itu bagus apa enggak. Dia melakukan kurasi, carefully scrutinize ya, benar enggak orangnya. Ya, dia membantu publik untuk menilai project ya. Nah, ini komparasinya yang nanti mungkin bisa dibahas lebih detail bagaimana definisinya, bagaimana siapa yang mengkondak fundraising ya. Ini kalau dari project, kalau IO itu dari centralized exchange-nya, kalau IDO adalah dari decentralized exchange dengan bantuan suatu launchpad atau aplikasi ya. Bagaimana kelayakannya ya, bagaimana tokennya, bagaimana manajemen smart contract-nya, bagaimana marketingnya ya. Ini bisa kita bahas lebih detail di kelas. Nah, kemudian kita ada lagi namanya security token offering ya, STO ya. Sama dengan ICO, mereka metodenya adalah financing startup, tapi STO itu lebih diregulasi oleh pemerintah ya, dan harus 100% compliant dengan rules-nya agensi government. Mungkin di Indonesia kayak Bapepti dan OJK misalkan ya. Jadi ini lebih aman buat investor karena nggak chaos seperti ICO tadi ya, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk melakukan investasi. Nah, ini beberapa bedanya ICO ya. Kalau token dirilis oleh company ya, atau project ya, memanfaatkan crowd community ya. Kalau STO diisi oleh company dengan
company itu terdaftar dan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini lebih ke contohnya perusahaan-perusahaan aset kripto yang berlisensi pemerintah, ya. Di Indonesia ada yang berlisensi sekitar 20-an ya, 20 atau 30 perusahaan, ya. ICO itulah crowdfunding yang pertama kali muncul dengan menggunakan blockchain ekosistem. STO digunakan untuk mitigasi resiko yang berkaitan dengan ICO. Jadi biasanya ada kolateralnya, ya. Biasanya kan kalau ICO karena terbuka, bebas, banyak orang juga scam atau rug pull, ngumpulin data banyak-banyak terus dia kabur, gitu ya. Banyak kejadian ya, masyarakat kena scam, gitu ya. ICO itu mudah, semua orang can release their ICO. Ini apa, lower than IPO, ya. IPO itu tinggi ya, biasanya ada certain requirement dari stock exchange, ya, tapi dia lebih tinggi dari ICO, ya. ICO itu unregulated, STO itu adalah diregulasi, terutama kalau di Amerika itu pakai lembaga pengawas security dan exchange, ya, SEC, ya. Kemudian ICO itu biasanya untuk fundraising. Kalau di STO biasanya company itu menawarkan security yang tangible, yang di back oleh aset, ya. Dan ini bedanya, ya, aset perusahaannya ada, kolateralnya ada dan sebagainya. Kemudian ICO itu common untuk scam karena nggak perlu modal sebenarnya, ya, nggak kelihatan modalnya, ya. STO adalah match saver dan ICO, ya, security. Misalkan Telkom mengeluarin koin, ya, itu kita bisa sebut STO karena Telkom punya jelas perusahaannya, punya kolateral, punya aset. Sementara perusahaan lain mungkin kita nggak tahu di belakang dapurnya seperti apa. Nah, ini kita sebut sekuritisasi itu apa sih? Sekuritisasi itu adalah yang hubungannya dengan STO tadi, ya. Aset itu dikumpulkan, ya, kemudian di repackage, kemudian ke sekuritas yang punya interest sebagai jaminan, ya. The interest and principal payment from the asset are passed through the purchase to securities. Seperti saham, ya. Saham itu mewakili, merepresentasikan dari perusahaan termasuk kinerja, ya. Begitu kinerjanya baik, maka dia nilainya naik, ya. Nah, kripto itu membuat ide ini menjadi lebih jauh dengan membuat tadi representasi saham tadi menjadi digital, bentuk digital tapi aman dengan menggunakan blockchain. Jadi kalau kita udah bisa lihat, wah, berarti inovasi sekarang banyak sekali, bukan hanya menggunakan instrumen yang ada di financial institution seperti saham, kemudian dan bond, surat utang dan security yang lain, tapi dengan menggunakan blockchain dengan smart contract, ya, yang bisa dipertukarkan fully digital. Mungkin sekarang masih early stage, ya, tapi kita lihat banyak sekali apa namanya DeFi, ya, decentralized finance, peer to peer yang menggunakan sekuritisasi seperti ini, ya. Prosesnya menjadi streamline karena tidak perlu membuat package dari berbagai banyak instrumen yang offline, tapi kita bikin package misalkan dana reksa misalkan, ya. Tapi model dana reksa digital yang ininya instrumen-instrumennya dari project-project kripto, ya, dari game, dari DeFi dan lain sebagainya. Ini jadi inovasi ke depan akan banyak sekali ke arah sini, ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa mengikuti dan membuat ide-ide baru dari sini. Nah, mungkin sebenarnya raising money itu adalah historinya panjang, ya, terutama mungkin kalau dulu pas penjajahan Belanda, eh, sekuritisasi itu mortgage backed security, ya, pas membangun apa namanya apa eh, apa perdagangan, ya, butuh modal, mereka ngeluarin surat utang, ya, dan ini menjadi semacam jaminan bahwa saya
punya porsi kepemilikan di suatu proyek. Ya. Dan kita akan lihat masa depan seperti yang saya ceritakan lagi. Ya. Difficult to predict how fundraising will develop the future, the development of teknologi blockchain, dan trend toward crowdsourcing. Ya, everyone can access to the financing. Ya, uh, uh, punya uang lebih, nggak saya simpan di bank, tapi saya uh, taruh di digital. Ya, setiap orang granularitas yang sangat kecil, setiap orang, setiap individu bisa terlibat dengan cara yang lebih mudah. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti dunia finansial akan jauh lebih leverage untuk orang kebanyakan. Ya, nah mungkin itu aja materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti selanjutnya di sesi 4. Terima kasih.